Aturan baru, jadwal, dan besaran bantuan BPNT reguler yang terdiri dari BPNT murni dan BPNT PKH. Selanjutnya, program sembako dan top up untuk 35 kabupaten kota menjadi topik kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Desember ini adalah bulan berkah bagi penerima bantuan reguler Kementerian Sosial. Baru-baru ini, tepatnya kemarin, kami telah menerima berita mengenai progres atau perkembangan penyaluran PKH dan BPNT hingga bulan Desember ini, dan penetapan jadwal pencairan untuk pencairan susulan BPNT ekstra atau top up sembako 2 bulan untuk BPNT murni dan BPNT PKH. Menariknya, keluarga penerima manfaat KPM Sembako BPNT dalam hal ini BPNT murni dan BPNT PKH akan menerima saldo Rp800.000 pada alokasi November dan Desember. Saldo Rp1,7 juta untuk keluarga penerima manfaat BPNT di 35 kabupaten kota dan Rp1,2 juta saldo program sembako perluasan kepada 5,9 juta. Dan kabar yang paling menyita perhatian Sobat Media adalah untuk top up Rp900.000 di 35 kabupaten miskin ekstrim akan menerima bantuannya dalam bentuk basic saving account atau bantuan berupa tunai Rp900.000 yang akan ditransferkan ke rekening penerima manfaat. Secara lengkapnya akan kami bahas karena selain sejumlah saldo sembako juga akan menerima bantuan tunai pada rekening KKS yang ditaksir jumlahnya mencapai Rp1,7 juta. Sobat PKH Reportase, selengkapnya akan kami paparkan progres penyaluran dan rencana pencairannya. Namun, yang baru berkunjung agar meluangkan waktunya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan berita segar bantuan sosial yang terus berlangsung kepada penerima manfaat. Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan pelaksanaan program bantuan sosial non-tunai tahun 2021. Dalam buletin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan laporan progres salur program sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang terdiri dari keluarga penerima manfaat BPNT murni sebanyak 8,8 juta keluarga penerima manfaat dan keluarga penerima manfaat PKH yang juga menerima program BPNT sebanyak 10 juta KPM. Program Sembako BPNT alokasi Oktober tersalur sebanyak 16,69 juta penerima dan baru dimanfaatkan atau ditransaksikan oleh penerima manfaat sebanyak 14,1 juta atau 85% keluarga penerima manfaat yang sudah melakukan transaksi. Sedangkan untuk alokasi bulan November yang sudah tersalur masih sekitar 0,2 juta penerima manfaat atau masih sekitar 0,01% yang sudah masuk ke rekening penerima manfaat. Sedangkan untuk program sembako PPKM sebesar 5,9 juta penerima manfaat telah terrealisasi 78% atau sebanyak 4,58 juta penerima manfaat sudah masuk ke rekening para penerima manfaat perluasan sembako atau progresnya sudah mencapai 78%. Dan untuk top up 2 bulan masih progres 0%, yang artinya belum resmi disalurkan melalui rekening penerima manfaat. Sedangkan untuk progres salur PKH pada tahap 3 telah disalurkan kepada 9,99 juta penerima manfaat atau 99,9% dari 10 juta keluarga penerima manfaat. Dan yang melakukan transaksi sekitar 9,63 juta penerima manfaat dan sekitar 360.000 keluarga penerima manfaat yang belum transaksi. Dan pada tahap keempat ini telah disalurkan ke 9,47 juta penerima manfaat atau 95% dari 10 juta telah masuk ke rekening keluarga penerima manfaat PKH dan yang telah memanfaatkan atau telah melakukan transaksi sekitar 8,51 juta penerima manfaat.
Pemerintah telah menjadwalkan dan menentukan jumlah besaran bantuan yang dikutip dari Buletin Progres Penyaluran Bantuan Non-Tunai Kementerian PMK sebagai berikut. 1. Program Sembako. Dijadwalkan minggu kedua Desember terdapat 4 alokasi yang proses salur, yaitu alokasi November, Desember, dan top up 2 bulan kepada 18,8 juta penerima manfaat. Total nilai bantuan yang diterima per penerima manfaat adalah Rp800.000. Selanjutnya di sisi lain, di 35 kabupaten wilayah kemiskinan ekstrim juga akan menyalurkan top up kepada 1,24 juta keluarga penerima manfaat program sembako existing senilai Rp900.000 dalam bentuk basic saving account. Dengan demikian, total nilai bantuan keluarga penerima manfaat di 35 kabupaten kota wilayah ekstrim adalah Rp1,7 juta atau Rp800.000 mekanisme sembako dan Rp900.000 diambil tunai. 2. Program sembako PPKM untuk 5,9 juta penerima manfaat. Pemanfaatannya masih rendah. Hal ini utamanya disebabkan karena sebagian KKS belum didistribusikan, kemudian validasi data yang dilakukan oleh daerah, lalu ada prasyarat vaksinasi di beberapa daerah. Yang menjadi catatan, program sembako PPKM ini pemanfaatannya hanya sampai pertengahan Januari 2022. Oleh karenanya, mendesak untuk segera didorong pemanfaatannya. Yang ketiga, PKH salur 9,47 juta dan baru dimanfaatkan 8,51 juta atau sekitar 90%. Sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan bahwa bantuan sosial memakai APBN tahun 2021, maka seluruh bantuan sosial harus selesai tahun 2021 dan tidak mungkin hingga tahun 2022. Jadi, paling lambat tanggal 31 Desember 2021 telah selesai disalurkan. Jika tidak, akan kembali ke kas negara. Bantuan sembako BPNT yang telah diinstruksikan untuk setting e-wallet kepada bank penyalur masih pada gelombang pertama dan berikutnya disusul untuk gelombang kedua dan seterusnya. Jadi, bagi yang belum cair hendak tetap sambil menunggu terbit SK penetapan. Yang pasti bulan ini semua bantuan BPNT baik reguler maupun BPNT ekstra akan disalurkan Desember ini. Dan untuk penyaluran Desember BPNT gelombang 1 sesuai surat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang diinstruksikan agar bank penyalur yakni Bank Himbara, BNI, BRI Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Mandiri BSI dalam lampiran surat dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin ini terdapat di 181 kabupaten kota yang digolongkan dalam 4 lajur. Yang pertama, kelompok BPNT reguler tahap 7 sampai dengan 9 sebanyak 7.150.369 keluarga penerima manfaat alokasi 3 bulan Juli, Agustus, September atau senilai Rp600.000. Yang kedua, kelompok BPNT PPKM tahap 7 sampai dengan 9 sebanyak 1.801.873 alokasi 3 bulan Juli, Agustus, September atau senilai Rp600.000. Yang ketiga, kelompok BPNT reguler tahap 10 sebanyak 7.043.968 alokasi bulan Oktober khusus yang belum cair Oktober kemarin saldonya Rp200.000. Selanjutnya yang keempat, kelompok BPNT reguler tahap 11 sampai 14 atau alokasi bulan November, Desember ditambah dengan bantuan tambahan 2 bulan atau senilai dengan Rp400.000. Jadi jumlah total yakni Rp800.000. Bantuan pangan non-tunai tersebut disalurkan melalui bank dan agen yang ditunjuk. Kemudian, uang bansos dibelanjakan di tempat agen terkait dan didistribusikan kepada penerima bantuan pangan non-tunai. Sejumlah bahan pangan yang akan disalurkan dalam program sembako BPNT antara lain karbohidrat berupa beras, jagung, pipilan, sagu. Protein hewani berupa telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar. Protein nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan sumber vitamin mineral, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Penerima terdiri dari BPNT reguler, BPNT PPKM, dan tambahan BPNT ekstra akan digenjot penyalurannya karena pencairan harus disalurkan hingga batas 31 Desember. Untuk BPNT reguler plus tambahan bantuan ekstra 2 bulan,
Program sembako PPKM cair per 3 bulan sekaligus. Dan pada akhir Desember ini yang belum masuk bantuannya sebelumnya akan terisi saldo total 1,2 juta rupiah. Yang tidak cair dari bulan Juli hingga September kemarin, pada gelombang pencairan bantuan non-tunai pada gelombang kali ini langsung cair 3 bulan. Dan yang belum cair bulan Oktober, maka alokasi Oktober dicairkan pada bulan Desember ini. Pencairan BPNT pada bulan Desember ini memang pencairannya akan terbagi beberapa gelombang seiring dengan data yang berhasil diverifikasi penerimanya oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Yang artinya data penerima sudah sesuai dengan DTKS yang telah dimutakhirkan pada periode terakhir. Program Sembako BPNT merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu masyarakat miskin dan rentan tentunya. Demikian informasi progres dan jadwal penyaluran bantuan sosial non-tunai kami paparkan. Saya dan seluruh kerabat Info Bansos Indonesia pada channel PKH Reportase undur diri. Jangan lupa subscribe dan share serta memberikan komentar yang santun dan relevan. Wassalam. Saat ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera